atas data, terutama yang dalam hal ini berlatar belakang penelitian dari kuantitatif ya, artinya aliran kuantitatif. Di sini lazim menggunakan alat statistik ya sebagai alat menerjemahkan ya data yang ada di lapangan ya menjadi sumber utama atas jawaban hipotesa. Nah, jadi dalam hal ini apabila penelitiannya menggunakan hipotesa, ya kan, ya maka dalam hal ini wajib ya melakukan uji statistik. Jadi kalau ada hipotesa, kalau nggak ada uji statistik, ya nggak bisa, gitu ya. Jadi wajib dilakukan uji statistik. Atau misalnya dengan alat apa ya, dengan alat statistik, gitu ya. Tetapi tidak ada menyimpulkan sebuah hipotesa juga salah, gitu ya. Nah, jadi memang harus itu ya. Statistik itu sebagai alat untuk memecahkan masalah ya, menjawab masalah ya, menjawab hipotesa ya. Nah, di sini kalau berkaitan dengan data, ya, baik itu data primer maupun juga data sekunder, itu harus dilakukan pengkodean, ya, artinya sudah dikodekan, ya, artinya itu tadi kalau dikodekan seperti misalnya data Excel yang kalian tabulasi kemarin, ya, itu semuanya sudah dikodekan. Kenapa dikodekan? Yaitu sudah diapakan ya dari tipe ya dalam bentuk koma delimited semuanya, ya kan? Nah, artinya sebelumnya data tersebut bukan dalam bentuk koma delimited. Nah, jadi dalam hal itu sudah dilakukan pengkodean. Jadi pengkodean itu bisa berupa mean, ya, range, varian, Pearson correlation, atau juga distribusi frekuensi. Nah, kalau dia distribusi frekuensi, yaitu untuk analisa menggunakan kuesioner, ya. Jadi kalau dia kuesioner mengumpulkan jawaban responden, gitu kan, maka lazim juga menggunakan analisa frekuensi. Tapi kalau untuk data primer, ya untuk data sekunder, ya cukup dengan analisa deskriptif, ya kan, mencari rata-rata, mencari nilai tertinggi, ya, mencari nilai nilai terendah, gitu ya. Nah, kemudian juga dilakukan keandalan data, reliability dan validity. Ya, reliability validity gunanya untuk apa? Ya, untuk keandalan, bahwasanya yang ditanyakan memang andal. Dan juga validity, untuk memastikan bahwasanya data yang diuji memang benar-benar valid, ya. Nah, uji hipotesa bisa uji T, bisa uji F, ya. Lazim itu, memang sudah biasa digunakan orang, uji T, uji F. Atau juga dengan, ya, artinya bisa kita melakukan uji T untuk yang dalam hal ini bisa hanya untuk menguji signifikansi, ya. Kemudian dengan simple regression, ya, atau disebut dengan regresi sederhana, ya. Dan juga multiple regression, ya, atau regresi berganda. Kenapa dia ada regresi sederhana, regresi berganda? Ya, karena dalam hal ini regresi itu kalau dia simple regression satu variabel independen, ya. Tapi kalau lebih dari satu maka disebut dengan multiple regression, ya. Nah, dalam menyampaikan hasil ya dalam sebuah skripsi atau juga laporan penelitian itu diinterpretasi dan juga dianalisa, gitu ya, atas datanya, ya. Jadi diinterpretasilah data maksimal, ya kan, data minimal, gitu ya. Nah, itu. Kemudian dalam apa ini ya, dalam menjawab hipotesa, ya, itu kita nantinya akan melakukan generalisasi, gitu ya, mengeneralkan dari suatu yang dari data ya menjadi general. Misalnya tadi kalau kita mau ingin menyajikan data Eropa, gitu ya, data Eropa itu kan dia general, gitu ya, tetapi kita nggak bisa menyimpulkan negara mana misalkan pertumbuhan negaranya yang paling tinggi di Eropa, gitu ya, atau juga nilai volume perdagangan sahamnya mana yang lebih besar di antara berbagai negara di Eropa yang sudah kalian tabulasi datanya, ya. Kemudian juga jika hipotesa tersebut, gitu,
hipotesa itu tidak merupakan suatu hal yang penting, maka suatu alasannya adalah apakah suatu teori itu salah ya, atau juga ukurannya salah. Ya artinya di situ jawaban dari hipotesa nggak mendukung teori. Ya kalau dia jawaban hipotesa menerima H0 berarti kita menolak teori ya. Jadi kalau dia menolak teori, benarkah teori itu? Gitu ya. Artinya apakah teori itu salah? Kemudian juga apakah bagaimana apakah ukurannya salah? Atau juga sampelnya nggak representatif? Atau juga situasinya sudah berubah? Atau faktor lainnya? Nah itu di hasil ya. Jadi nanti dipisahkan ya kalau menjawab itu result in discussion, resultnya apa, discussionnya apa di situ ya. Oke. Kemudian dalam sebuah riset itu ya pasti kita akan mendapatkan jawabannya. Jadi jawaban di situ tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk mengeneralisasi ya. Nah, jadi dalam hal ini ringkasannya adalah kita menyimpulkan aspek-aspek yang penting dan juga membuat suatu kesimpulan ya. Nah, itu. Nah, ini berikutnya tersaji ya bagaimana kita menyajikan hasil. Yang menyajikan hasil ya dengan cara oral presentation. Ya, artinya dengan apa ya berbicara langsung. Nah, jadi dalam hal kita menyajikan hasilnya, yaitu bisa menggunakan dengan presentasi langsung ya, atau juga dengan menggunakan beberapa media-media yang ada ya. Nah itu. Jadi esensinya ya metodologi penelitian kita ini adalah ya membahas ya pendekatan kuantitatif ya. Jadi kita problem dan hipotesa terjawab ya, tersaji dengan jelas. Kemudian juga research method rigorously applied the carrier and adequate detail ya. Kemudian juga conclusion ya, kita bisa menjawab masalah ya. Nah, kalau misalnya risetnya adalah riset terapan gitu ya. Tujuannya adalah ya bagaimana riset itu bisa diterapkan ya. Bisa dijawab. Ya bisa bisa apa ya, menyatakan suatu temuan itu baik atau juga jelek. Dan yang paling penting ya, setiap riset itu harus dijurnalkan ya, disajikan dalam bentuk artikel. Jadi kalau suatu riset itu hanya masuk daftar pustaka jadi laporan, lantas nggak dipublikasikan, maka kurang kurang punya nilai ilmiah ya, tidak ada kontribusinya terhadap ilmu pengetahuannya. Nah ini kita lihat ya bagaimana menjanjikan antara cara menginterpretasikan ya. Kita lihat situ male and female, mana yang lebih banyak ya. Mana yang lebih banyak dari berbagai departemen yang ada. Nah, itu caranya menyajikannya. Atau juga dengan cara seperti ini ya. Kita menyajikannya antara male and female atau juga menyajikannya dalam bentuk seperti ini. Ya, dalam bentuk radar ya. Oke ya. Ya, atau dalam bentuk Dogood chart. Ya, dalam seperti ini ya. Dan kuantitatif dan juga kualitatif riset di situ asal mulanya tetap dari masalah ya, adanya problem. Jadi kalau nggak ada problem, bagaimana mungkin kita mau menjawab suatu penelitian. Ya, jadi di situ kita bersumber dari suatu problem. Dari suatu problem itu kita olah apakah dengan pendekatan kualitatif atau juga dengan pendekatan yang lebih dari kualitatif, yaitu pendekatan kuantitatif misalnya. Nah, kalau misalnya pendekatan kuantitatif pasti ada hipotesa. Kalau pendekatan kualitatif tidak ada hipotesa, ya. Itu. Lalu ada analisa data ya. Di kualitatif ada analisa data, di kuantitatif juga ada analisa data ya. Nah, kemudian juga jenis skala di sini. Jadi kalau jenis skala nominal, ordinal, interval dan juga ratio gitu ya. Maka di sini ada ya, berbedanya ada ya. Ordinal ya, interval ya. Yang tidak ada itu yang tidak ada jaraknya nominal ya. Yes or no misalnya. Kalau yes or no kan nggak ada jarak ya. Ordinal ya nggak ada jarak. Interval ada, gitu ya.
Nah, jadi kalau mahasiswa nanti, kalau kalian nanti buat skripsi, ada nggak statistik deskriptifnya? Pasti ada ya, wajib. Apalagi pakai alat statistik, ya pendekatannya kuantitatif semua. Nah, jadi nanti dalam analisa deskriptif bisa dengan analisa frekuensi. Kalau dia frekuensi itu apa menunjukkan? Ya artinya dari suatu dataset ya frekuensinya yang sering muncul yang mana. Nah, itu namanya statistik frekuensi. Misalnya yang menjawab penelitian sangat setuju berapa persen? Nah, itu berarti statistik frekuensi ya. Yang menjawab setuju misalkan yang menjawab setuju lebih sedikit dibanding dengan yang menjawab tidak setuju. Nah, itu berapa persen dari yang jawab setuju dan berapa persen yang jawab tidak setuju itu adalah statistik frekuensi ya, bukan statistik deskriptif. Berbeda ya. Kalau di dalam menu SPSS pun juga gitu ya. Antara frekuensi dengan statistik deskriptif itu dibedakan menunya. Ya, maka dalam pendekatan deskriptif di sini ya pendekatan frekuensi salah satunya ya. Nah, ada ukuran lainnya yaitu dengan mean, median, dan juga mode. Kalau di SMA udah belajar dulu ya, apa itu mean, rata-rata ya. Apa itu median, nilai tengah, ya kan? Apa itu mode, ya itu angka yang sering muncul. Atau juga dengan dispersi, ya dengan range, dengan standar deviasi, dengan varian, dengan interquartile range. Nah, ini nanti saya tugaskan ya data yang ada nanti kalian buat seperti ini. Berapa range-nya, berapa standar deviasinya, ya berapa variannya, nanti ada tugas ya dalam menyusun itu dijadikan paper. Ya, mean itu apa? Ya rata-rata yang paling banyak ya. Nilai rata-rata ya. Median itu apa? Ya, median itu adalah nilai tengah. Mode itu apa yang sering muncul ya. Nah, berikutnya dalam hal ini interquartile range. Jadi interquartile range itu menunjukkan nilai pertama dan juga nilai ketiga dari suatu kuartil ya. Jadi Q1 dan Q3 ya. Kalau dia persentil apa? Dia persentil dalam hal ini suatu item yang membandingkan antara suatu data gitu ya, di mana skornya mendekati 96 ya, di mana 96 itu dipisahkan lagi gitu ya dalam bentuk koma-koma ya sehingga nantinya 99,99 percentile. Nah, jadi di situ ya untuk melaksanakan pendekatan statistika ya, itu kita pendekatannya adalah deskriptif saja atau juga statistik inferensial. Nah, kalau yang jadi pertanyaan, kalau skripsi mahasiswa lebih banyak deskriptif statistik atau inferensial? Saya bisa jawab. Kalau skripsi, kebanyakan pendekatan statistik deskriptif atau inferensial? Ya, inferensial statistik. Kenapa inferensial statistik? Ya, kita menggunakan statistik parametrik. Uji pengaruh, uji hubungan, itu adalah statistik inferensial ya. Pengaruh pengaruh dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi itu adalah statistik inferensial. Kalau ada kata pengaruh, kalau ada kata hubungan, maka itu adalah statistik inferensial ya. Kalau statistik deskriptif saja, yaitu apa ya? Hanya menyajikan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, ya kan, kemudian standar deviasi. Nah, itu dia statistik deskriptif. Tidak sampai melakukan uji pengaruh, ya. Tidak sampai melakukan uji pengaruh atau tidak sampai melakukan uji hubungan. Ya. Nah, kalau dia statistik inferensial ini yang banyak digunakan orang di dalam skripsi salah satunya, yaitu dengan statistik inferensial ya, yaitu ada dengan Pearson, ya Pearson correlation. Nah, Pearson correlation itu hanya menunjukkan hubungan. Nah, misalnya nilai R-nya negatif 0,33 dengan P value-nya 0,49. Ya, yang menjadi pertanyaan ya apakah hal itu punya hubungan gitu ya. Nah, itu silakan dijawab ya.
Ya, berikutnya kita lihat ya. Ya, korelasi ya. Jadi korelasi menunjukkan hubungan ya. Chi-square juga menunjukkan hubungan. Lantas apa bedanya antara Chi-square ya kan dengan Pearson correlation? Dengan ya Pearson correlation ya. Kalau dia Chi-square itu menunjukkan ya yang diuji adalah skalanya nominal. Tetapi kalau misalnya Pearson correlation yang dihubungkan adalah data rasio ya. Itu bedanya. Jadi dari sisi skalanya ya, dari sisi skalanya. Nah, misalnya H0, apakah terdapat perbedaan antara gender ya kan, gender dengan kompleksitasnya antara satu dengan lainnya? Nah, jadi dia di sini udah jelas kalau dia gender 1-0 gitu ya. 1 laki-laki, 0 perempuan. Nah, jadi male and female ya. Maka itu adalah dengan analisa Chi-square ya. Oke. Kalau dia manual statistiknya, ya dihitung sebagai berikut. Nah, kalau dia T-test, ya kalau dia T-test itu pengujian 2 grup di antara berbagai sampel yang berbeda ya, sampel yang berbeda. Jadi sampelnya beda, ujinya adalah T-test ya. Tapi kalau ujinya sampelnya sama, boleh Pearson, boleh Chi-square ya. ANOVA. Nah, gunanya ANOVA itu apa? Ya, ANOVA itu untuk menguji secara simultan. Nah, itu ya, menguji secara simultan. Artinya ANOVA itu adalah uji F. Uji F ya. Kalau dia multiple regression, ya itu uji regresi berganda ya, adanya R square ya. Oke. Kemudian juga kalau misalnya menggunakan beberapa variabel independen yang lain, bisa juga menggunakan uji faktor, uji diskriminan, uji kanonikal, uji multidimensional ya. Nah, kemudian, jadi dalam hal ini inilah dikatakan dengan kuartil tadi ya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ya. Oke. Baiklah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Adik-adik. Tinggal kita terapkan saja ini ya, bagaimana apanya ya, dalam pendekatan statistiknya. Nah, silakan ada yang mau berdiskusi.